Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh kasih karunia-Nya, maka hari ini Minggu 13 November 2022, kita bisa bertemu lagi untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan. Renungan hari ini berjudul Prajurit yang Baik. Bacaan firman Tuhan diambil dari surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Yang akan kita baca sekarang adalah 2 Timotius pasal 2 ayat 3. Demikian bunyinya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara-saudara, menjadi prajurit yang baik bukan hal yang mudah, sebab membutuhkan keberanian dan kesetiaan terhadap komandannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan prajurit ialah 1. Anggota Angkatan Darat dan Udara, tidak memandang pangkat. 2. Golongan pangkat paling rendah dalam Angkatan Darat dan Udara, mencakup prajurit kepala, prajurit 1, dan prajurit 2. Mengacu pada arti kedua, sebutan prajurit ternyata merupakan pangkat terendah. Tetapi meski pangkat terendah, namun ia berada di barisan depan untuk menyerang dan bertahan. Menjadi prajurit memang tidak enak, tetapi tentu termasuk pekerjaan yang mulia dan membanggakan. Sebab selain menjadi pembela negara dan pejuang yang berani, kelak mereka disebut sebagai pahlawan bangsa. Saudara-saudara, secara rohani kita adalah prajurit Kristus yang berada di barisan depan, di mana kita dapat menggempur dan bergerilya meraih kemenangan, tetapi bisa kalah kalau kita lengah. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pemenang. Dan untuk dapat menjadi pemenang, maka kita harus menjadi prajurit yang baik. Ayat yang kita baca tadi dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 disebutkan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kata baik yang dalam bahasa Yunani adalah kalos. Dalam bahasa Inggris diartikan beautiful, handsome, excellent, eminent, choice, surpassing, precious, useful, suitable, commendable, admirable. Jadi standar orang percaya sebagai prajurit yang baik bukanlah pada level biasa, tetapi prajurit yang unggul, prajurit pilihan, mulia, dan mengagumkan. Prajurit demikian adalah kategori prajurit yang gagah perkasa, berani, dan setia. Saudara-saudara, sejauh mana kesiapan kita untuk menjadi prajurit yang baik? Siap atau tidak, musuh kita sedang ada di depan kita. Ia mengintai kita dan mencari kesempatan yang tepat untuk menyerang kita. Kalau kita lengah, maka kita ada dalam genggaman musuh. Tuhan Yesus pun dicobai oleh iblis sewaktu Yesus di padang gurun, tetapi dia menang atas percobaan tersebut. Sesudah itu, iblis mengakhiri pencobaan itu dan ia pun mundur. Tetapi ia mundur bukan berarti berhenti dan tidak mencari peluang untuk mencobai kembali. Sebaliknya, menurut Lukas pasal 4 ayat 13, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ada siasat dan strategi untuk kembali mencobai. Nah, jika Tuhan Yesus pun dicobai, apalagi kita sebagai manusia. Tetapi kita tidak perlu menjadi kecil hati dan takut. Oleh karena Tuhan telah memberikan Roh Kudus dan memberikan kepada kita perlengkapan senjata Allah. Saudara harus baca itu di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Artinya, kita dapat menang dengan penyertaan Roh Kudus atas pencobaan yang dikerahkan iblis untuk melemahkan iman kita sehingga kita hidup jauh dari Tuhan.
Persoalannya, apakah kita mau menjadi prajurit yang baik? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu kita harus siap sedia dalam segala hal. Fokus kepada perintah komandan dan setia hingga akhir. Surat 2 Timotius pasal 2 ayat 4 berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, ayat ini bukan berarti kita harus berhenti bekerja, tidak lagi berdagang, tidak lagi berkarya, tidak lagi pusing untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga, lalu terus-menerus berada di gereja, melayani kesana kemari. Bukan itu maksudnya, saudara. Maksudnya seperti apa? Karena banyak orang, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah tidak punya waktu, jangankan untuk pelayanan, untuk ibadah saja tidak. Bahkan untuk berdoa dan membaca firman juga tidak ada waktu, karena seluruh waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah, karena dia selalu pusing dengan soal-soal penghidupannya sehari-hari. Ini yang Tuhan tidak suka. Kita harus memiliki hikmat. Kita mohon Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan untuk mengatur waktu kita dengan baik. Kita mengutamakan Tuhan, tetapi setelah itu kita juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan untuk membiayai hidup kita di dunia ini. Ayat ini juga berarti bahwa walaupun kita bekerja, kita tidak perlu mencurahkan seluruh pikiran kita dan mengkhawatirkan kehidupan jasmani kita sehari-hari. Asalkan kita memiliki kehidupan rohani yang dekat dengan Tuhan, kehidupan rohani yang bertumbuh, yang hidup di dalam kebenaran firman, kita bekerja dengan rajin dan penuh tanggung jawab. Kalau seandainya ada kekurangan, kita tidak perlu khawatir. Karena kita hidup dengan Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, kita melayani pribadi Tuhan lewat pujian penyembahan dan membaca firman dan merenungkannya, maka segala yang kurang dalam hidup kita pasti Tuhan cukupkan. Seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus adalah seorang prajurit yang mempercayakan seluruh hidupnya kepada Sang Komandan. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang menjadi kekurangan dalam hidup jasmani kita, tidak perlu khawatir. Kita tetap berjuang menyenangkan hati Sang Komandan, sehingga kita berkenan di hadapannya. Maka komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan menyediakan apa yang kita perlukan. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih jelas kepada kita masing-masing, supaya jangan ada seorang pun di antara kita menjadi prajurit yang tidak berkenan di hadapan mata komandan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, pagi ini kami sangat bersyukur karena sebagai komandan yang agung, yang maha kuasa, Engkau mengajari kami untuk menjadi prajurit-prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kami berterima kasih karena Engkau mendidik kami, supaya kami menjadi prajurit yang unggul, prajurit-prajurit pilihan yang mulia dan mengagumkan, prajurit yang gagah perkasa, berani dan setia, prajurit yang tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan, tetapi yang selalu berusaha berkenan kepada komandannya. Itulah kualitas prajurit yang ingin kami wujudkan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus dikaruniakan untuk senantiasa menyertai kami dan menolong kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan mata Tuhan yang adalah komandan yang maha kuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Prajurit Kristus adalah prajurit yang tidak hidup dalam dosa, tetapi selalu berkenan, taat dan setia kepada perintah komandannya. Selamat beribadah. Ibadah adalah salah satu pelatihan agar kita menjadi prajurit yang semakin lama semakin unggul dan gagah perkasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.